yang melatar belakangi dalam judul saya ini, yaitu tidak lepas dari angka kematian ibu, yang mana menurut survei demografi kesehatan Indonesia pada tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia itu terdapat 359 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun menurut survei atau SUPAS, survei penduduk antar sensus tahun 2015, ada penurunan sekitar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Namun angka ini masih terbilang tinggi dibanding dengan penurunan pada tahun 1991 sampai dengan 2007. Adapun 3 penyebab utama, yaitu dari angka kematian ibu ini tertahu perdarahan, infeksi, preeklamsi, dan eklamsi. Preeklamsi ini pada tahun 2013 adanya peningkatan sekitar 25%, dan kota Garut ini menjadi salah satu penyumbang angka kematian ibu, yang dimana pada tahun 2016 angka kematian ibu dengan preeklamsi ini menjadi penyebab nomor 1 sekitar 34,62% dibandingkan dengan faktor perdarahan. Nah, maka dari itu dengan adanya preeklamsi dan eklamsi ini menjadi faktor penyebab utama, harus adanya penata laksanaan asuhan yang diberikan secara komprehensif dan intensif di rumah sakit. Di pelayanan di rumah sakit ini dilayani oleh tenaga kesehatan yang kompeten, yaitu salah satunya dilakukan oleh bidan. Maka bidan berperan penting atau memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan dan asuhan ibu bersalin dengan PEB. Maka dengan tingginya angka kejadian preeklamsi ini pada ibu bersalin, maka saya merumuskan masalah untuk bagaimana pola asuhan terhadap ibu bersalin dengan PEB. Kemudian untuk pinjauan pustaka. Untuk pinjauan pustaka ini pada penelitian ini ada persalinan, preeklamsi, dan juga manajemen dari kebidanannya tersendiri. Persalinan yang kita ketahui bersama bahwa persalinan itu adalah pengeluaran hasil konsepsi, yaitu pengeluaran janin dan plasenta. Terdapat 3 jenis persalinan, yaitu spontan, buatan, dan anjuran. Secara spontan itu tanpa bantuan atau dengan tenaga yang dimiliki oleh ibu serta dengan jalan lahir. Kemudian buatan ataupun adanya bantuan dari luar dengan ekstraksi, misalnya dengan ekstraksi vakum atau proses, ataupun dilakukannya seksi sesarea. Dan jenis persalinan anjuran. Jenis persalinan anjuran ini dilakukan adanya tenaga dari luar atau diberikannya rangsangan seperti pitocin dan ergometrin. Kemudian di persalinan ini juga ada faktor-faktor dalam persalinan itu, yaitu kekuatan dari ibunya sendiri, keadaan janin, keadaan jalan lahirnya juga, dan juga dari psikis atau kejiwaan, kesiapan mental dari ibu yang akan bersalin. Kemudian dari tanda-tanda persalinan ini diawali dengan distensi abdomen atau lengthening, dan adanya juga kontraksi bronchis. Dan untuk tanda infarktunya adanya keluar lendir bercampur darah atau yang kita kenal dengan bloody show. Kemudian juga ada dilatasi serviks, dibuktikan dengan adanya kemajuan atau adanya pembukaan serviks. Kemudian juga untuk tanda-tandanya adanya his yang semakin kuat, frekuensinya semakin kuat, dan lamanya 45-60 detik. Kemudian untuk tahap persalinan ini ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, di mana kala 1 itu adalah kala pembukaan yang berubah menjadi fase aktif dan fase laten, di mana fase laten itu dari pembukaan 0 sampai 3 cm, dan untuk fase aktifnya dari 4 cm sampai 10 cm. Untuk lama kala 1 ini untuk multigravida kurang lebih 8 jam, dan sedangkan untuk primigravida kurang lebih 12 jam. Dan untuk kala 2 yaitu kala pengeluaran, yaitu pengeluaran janin, untuk lamanya kurang lebih, kalau untuk primigravida 2 jam, sedangkan untuk multigravida 1 jam. Kemudian untuk kala 3 yaitu pengeluaran plasenta tidak kurang lebih dari 30 menit, dan kala 4 itu observasi selama dari jawab dari sisi ini juga sudah banyak yang ditanyakan, dan memang juga dari segi presentasi dari awal sampai akhirnya jawab juga sudah bisa menjawab. Ya, tinggal mungkin kesiapan nanti di lapangannya, ya. Tinggal melaksanakan apa yang sudah dituliskan di sini. Cuma mungkin tadi yang memang saya juga bingung dari, jadi harus ada kekonsistensian antara di definisi konsep, terutama untuk preeklamsi beratnya, yang mana yang mau dipakai. Intinya
Atau misalnya batasan luka reseksio itu dibukanya pada hari keberapa? Nanti tahu nggak? Atau kita lihat, oh ini luka sudah boleh dibuka nih, sudah bisa tanpa pembalut atau tanpa kasak misalnya.